Tiang Kembar. Cerita ini adalah cerita pengalaman pacar teman kerja saya. Kejadian sendiri masih bisa diingat dengan jelas karena belum lama ini terjadi. Saya sudah meminta izin yang bersangkutan buat dipercaya untuk menulis ini. Dan karena ini adalah musibah yang menurut saya gila. Dan di sini saya setuju buat merahasiakan identitas, tempat, dan semua yang berhubungan dengan beliau untuk kenyamanan bersama. Nah, konten cerita ini akan mengandung beberapa bagian yang mungkin disturbing. Jadi, dimohon kebijaksanaan masing-masing. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Adelia Sapitri Wijaya adalah seorang anak gadis yang lahir dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau biasa disebut kejawen. Di dalam rumahnya, kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin batu, dan beberapa peninggalan kuno. Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan mereka, keluarga ini adalah sebuah keluarga muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang antik di rumahnya hanyalah sebuah peninggalan dari kakek-kakek mereka yang konon dijaga untuk menjunjung hormat mereka kepada yang sudah meninggalkan dunia ini. Bertempat tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur, Della saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota ini. Sore itu, Della menatap langit mendung. Hujan akan turun sebentar lagi, batinya. Tak berapa lama, ada suara motor mendekat. "Gak dijemput lagi, Del?" kata seorang wanita yang mengendarai motor metik, menatap Della dengan senyum ramah. Della teringat ayahnya sibuk, ibunya apalagi sedangkan kekasihnya tidak dapat datang karena harus bekerja shift. "Bareng aja, kebetulan gue lewat rumah lu," ajak si gadis. Mega adalah nama gadis itu, sahabat sekaligus teman Adele yang paling mengerti kondisi satu sama lain. Tanpa menunggu hujan turun, Della segera menyambar dan duduk di jok motor Mega. Mereka pun segera pergi meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, Della tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Ia hanya teringat satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Mbah Wira. Begitu Della memanggilnya. Mbah Wira adalah satu-satunya nenek Della yang masih hidup. Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal satu atap bersama Della. Namun, beberapa bulan ini, Della menemukan kejanggalan dengan neneknya yang selama ini dekat dengannya. Seolah-olah itu bukan neneknya, namun ia bimbang. "Lagi mikir apa?" kata Mega menyadarkan Della dari lamunan. "Gak ada, Meg." Mega tahu Della berbohong, namun dirinya tidak punya hak untuk memaksanya bercerita. Kurang beberapa kilometer, hujan mulai turun disertai kilatan petir yang menyambar. Namun Mega tetap melanjutkan perjalanan. "Terabas saja ya, biar cepat sampai." "Nggih," kata Della. Motor Mega kini berhenti di sebuah rumah dengan kompleks halaman yang luas. Itu adalah rumah Della. "Gak mampir?" "Gak, Del, lain kali saja. Titip salam buat emak, bapak, sama Mbak Wira saja." "Ya sudah, hati-hati." Begitu motor Mega kembali melaju menembus hujan yang kian lebat, Della baru sadar. Sudah hampir jam 6 sore dan hari sudah petang. Namun, tak satu lampu pun di rumahnya tampak menyala. Padahal, kiri kanan tetangganya sudah menyalakan lampu guna mengusir kegelapan di sekitar rumah. Apa listriknya mati ya? Batin Della mendekat. Namun perasaan itu kembali lagi. Akhir-akhir ini semuanya seperti mimpi, seperti ada yang lain di dalam rumahnya yang membuat Della tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah. Namun masalahnya Della tidak tahu apa itu. Ia membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasanya. "Assalamualaikum," katanya. Namun kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutnya. Della mencari saklar lampu, menekannya, namun rupanya listrik tidak juga menyala. Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Della tertuju pada seorang yang tengah duduk. Begitu gelap sehingga Della harus mendekatinya. Rupanya ada seseorang selain dirinya di rumah ini. Tapi kenapa ia tidak menjawab salamnya? Selain keluarganya, di rumah ini tinggal Mbak Ningsih, asisten rumah tangga yang sudah bekerja 3 tahun. Namun,
Jam 5 sore adalah batasan waktu bagi Mbak Ningsih dalam bekerja, karena beliau seharusnya sudah pulang. Jadi, siapa yang sekarang sedang duduk membelakanginya? "Mbok," panggil Della serayu mendekat. Sosok itu hanya diam, namun semakin Della mendekat terdengar suara menangis. Namun, semakin Della mendekat terdengar suara menangis sangat lirih, sehingga Della tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini, Della sudah tepat di belakangnya ketika ia menyentuh bahu sosok itu agar ia dapat melihat siapa yang ada di depannya. Sosok itu berbalik menatapnya. "Tolong dok, tolong." Kaget karena apa yang Della lihat adalah Mbah Wira yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya Della terbangun begitu saja dari mimpinya. Sudah lebih dari 5 kali Della dihantui mimpi yang sama. Berulang-ulang seolah mimpi itu mengandung pesan. Kenapa dengan Simbah? Kenapa Della selalu melihat si Mbah menangis? Padahal Mbah Wira saat ini baik-baik saja dan tinggal bersamanya. Kecuali Della teringat ada yang janggal. Semua dimulai di hari itu. Hari di mana Mbah Wira mengatakan, "Mbah bertemu perempuan cantik, Del. Sangat cantik yang menemani Mbah di sini." Setelah hari itu Mbah Wira jadi berubah. Suatu sore, Bu Ida yang merupakan ibunya Della memanggil, "Del, kamu gak lihat ayam di kulkas? Kok gak ada?" "Della gak lihat, Bu." "Ya sudah, mungkin ada yang ngambil. Ibu belanja dulu ya, Del." Bu Ida pergi. Della kemudian kembali ke kamarnya. Namun ketika ia melewati kamar Mbah Wira, terdengar suara mengkecap, seperti seorang tengah mengunyah dan menimbulkan suara yang mengganggu. Tidak hanya itu, Della juga mencium bau amis. Namun bukan amis dari ikan air tawar. Penasaran, Della mengintip dari celah pintu. Kaget dan campur aduk ketika Della melihat apa yang terjadi. Mbah Wira tengah mengunyah ayam utuh namun dalam kondisi mentah. Saat itu juga, Della lari ke kamarnya berharap apa yang ia lihat itu salah. Namun pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang besar. Mbah Wirawati yang ia kenal bukan Mbah Wira nenek yang dulu dekat dengannya. Semakin hari Della semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Mbah Wira yang semakin di luar nalar. Setiap malam, bahkan ketika azan maghrib dan isya, Mbah Wira sangat suka mengeraskan suara radio yang tengah memutar tembang Jawa. Bu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak karena setiap kali ditegur, Mbah Wira akan melotot dan mengatai bahwa mereka anak durhaka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Nanti kita lanjut ke part 2-nya.